siang, sore, malam, tergantung waktu Anda menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu kembali dengan saya, Khalid Mustafa, dalam materi sosialisasi peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Rekan-rekan yang berbahagia, pada modul-modul yang lalu kita sudah banyak membahas tentang perencanaan pengadaan, tentang masalah metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, dan lain sebagainya. Saat ini kita akan mulai mengerucut terhadap hal-hal yang bersifat perencanaan lebih dalam lagi. Yaitu yang paling pertama adalah HPS atau harga perkiraan sendiri. HPS, harga perkiraan sendiri, itu adalah sebuah harga yang diatur oleh panitia pada Kepres nomor 80 dan diumumkan pada saat unwizing. HPS juga menurut Kepres nomor 80 tahun 2003 itu tidak menjadi batas atas penawaran. Artinya, penawaran dari penyedia barang dan jasa atau rekanan yang menawarkan di atas HPS yang penting berada di bawah pagu anggaran itu masih diperbolehkan. Jadi pada Kepres 80 tahun 2003 penawaran yang berada di atas HPS namun masih berada di bawah pagu anggaran itu masih tetap diperbolehkan. Nah, khusus di peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 HPS tidak lagi diumumkan hanya pada unwizing, tapi HPS diumumkan pada saat pengumuman lelang. Jadi pengumuman lelang yang biasa tertulis pagu anggaran diganti menjadi harga perkiraan atau perhitungan sendiri alias HPS. Kemudian HPS juga menjadi batas atas untuk penawaran barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Artinya, apabila ada rekanan, penyedia barang, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi menawar di atas HPS, maka penawaran rekanan tersebut sudah pasti dinyatakan gugur. Oleh sebab itu, berhati-hatilah panitia untuk menentukan HPS, PPK untuk menghitung HPS, jangan sampai salah dalam menentukan HPS. Sumber HPS yang pada Kepres 80 tahun 2003 itu memasukkan daftar biaya dari agen tunggal. Jadi misalnya ada sebuah agen tunggal, ini kita melakukan harganya itu menjadi salah satu sumber daripada HPS. Di Perpres nomor 54 tahun 2010 jelas disebutkan di sini bahwa daftar biaya dari agen tunggal itu sudah dihapuskan dan tidak dapat digunakan lagi sebagai sumber data HPS. Kemudian ada tambahan satu lagi yang disebut dengan norma indeks sebagai sumber data HPS. Materi berikut ini adalah masalah jaminan. Ini yang kalau masalah ini tentu saja harus saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan dari asuransi karena perjuangannya yang begitu getol sehingga aturan-aturan ini masuk ke dalam peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Apa saja? Yang pertama, pada Kepres 80 tahun 2003, persyaratan jaminan itu belum diatur sama sekali. Yang ada cuma contoh jaminan. Tetapi di Perpres nomor 54 ada 3 hal minimal yang wajib ada di dalam jaminan apapun dalam pengadaan barang dan jasa. 3 hal tersebut, yang pertama, harus dapat dicairkan sebesar nilai jaminan. Jadi kalau dijaminkan 1 juta, harus bisa dicairkan 1 juta, jangan cuma 50.000 sesuai dengan nilai agunan awal. Yang kedua, harus dapat dicairkan dalam waktu paling lambat bukan paling cepat, 14 hari sejak dilakukan klaim penjaminan. Kemudian yang terakhir harus bersifat unconditional. Yang disebut bersifat unconditional adalah melepaskan kewajiban daripada penjamin untuk menyita barang-barang terjamin sebelum membayar jaminan. Itu tidak boleh ada. Artinya kalau misalnya PPK atau panitia meminta jaminan dicairkan ke kas negara, maka perusahaan penjamin harus segera menyerahkan jaminan tanpa perlu melakukan sita jaminan terhadap harta daripada yang terjamin. Ini harus diperhatikan baik-baik dan mohon panitia, ULP, pejabat pengadaan mohon untuk melakukan klarifikasi terhadap perusahaan penjamin terhadap 3 aspek ini. Salah satu dari 3 aspek ini tidak dipenuhi, maka jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut dinyatakan batal, gugur, dan gagal secara hukum. Berikutnya adalah penerbit jaminan. Ini yang mungkin hal yang sangat berbahagia. Penerbit jaminan dulu hanya 2, yaitu bank dan perusahaan asuransi. Saat ini menjadi 3, bank, kemudian perusahaan penjaminan, dan perusahaan asuransi. Ada tambahan 1. Dan satu hal yang menarik lagi, dulu kalau kita bicara masalah jaminan bank dan jaminan asuransi khususnya hanya boleh dilakukan pada saat jaminan penawaran. Jaminan pelaksanaan tidak ada jaminan asuransi.
jaminan yang dikeluarkan oleh asuransi. Tapi di Perpres nomor 54, asuransi atau jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dapat digunakan di semua jenis jaminan yang dilakukan dalam setiap proses pengadaan. Berikutnya adalah persyaratan jaminan atau penerbit khususnya untuk asuransi. Asuransi yang berhak mengeluarkan jaminan menurut Perpres 54 adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki izin DPQ, Bapepam, LK untuk menjual produk jaminan atau suretisip. Satu hal lagi, besarnya jaminan pelaksanaan yang dulu apabila ada penawaran di bawah 80% HPS di Kepres 80, maka nilai jaminannya adalah 5% dikali 80% HPS atau sekitar 4%. Di Perpres nomor 54, apabila ada penawaran di bawah 80% HPS, maka nilai jaminannya adalah 5% dari HPS. Jauh lebih besar. Ini untuk menjaga keyakinan daripada panitia terhadap penawaran tersebut. Kemudian, apabila ada jaminan pelaksanaan yang harus dikembalikan, menurut Kepres 80, jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai. Sedangkan di Perpres 54, jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan jaminan pemeliharaan. Jadi lebih mudah. Cukup jaminan pemeliharaan, tidak usah menunggu masa pemeliharaan selesai, maka jaminan pelaksanaan itu sudah bisa dikembalikan. Yang terakhir untuk jaminan, ini yang paling baru, yang mungkin agak sedikit pahit bagi penyedia barang dan jasa. Diperkenalkan sebuah istilah jaminan baru yang disebut dengan jaminan sanggah banding. Apabila sebuah perusahaan melakukan sanggah, dijawab oleh panitia, kemudian perusahaan ini tidak puas terhadap jawaban tersebut, maka melakukan sanggah banding ke PA KPA. Kali ini menurut Perpres nomor 54, selain memasukkan surat sanggah banding, diwajibkan untuk memasukkan jaminan sanggah banding dengan nilai 2/1000 dari HPS atau 2/1000 dari HPS dengan nilai maksimal 50 juta rupiah. Apabila sanggah tersebut diterima oleh PA dan KPA, maka jaminan sanggah dikembalikan kepada perusahaan penyangga. Tetapi apabila sanggahan tersebut ditolak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak oleh PA dan KPA, maka jaminan sanggah tersebut dicairkan ke kas negara. Hal ini ditujukan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak asal menyanggah. Kadang permasalahan yang kecil disanggah, kemudian disanggah banding, padahal kesalahannya sudah benar. Yang terjadi hanyalah keinginan untuk melakukan proses gangguan terhadap pengadaan barang dan jasa. Tapi kali ini, kalau Anda hendak melakukan sanggah banding, yakinkan, pastikan bahwa sanggah banding tersebut benar. Karena kalau tidak, bersiaplah kehilangan uang yang dimasukkan ke dalam jaminan sanggah. Ingat, walaupun nilainya kecil, tapi masih tetap berupa uang juga. Oleh sebab itu, berhati-hati, jangan asal menyanggah. Pastikan bahwa sanggahan tersebut benar adanya. Berikutnya adalah garansi. Kalau kita bicara masalah garansi, di Kepres 80 itu belum diatur sama sekali. Nah, di Perpres nomor 54 jelas disebutkan bahwa penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi, di mana sertifikat garansi tersebut diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk. Jadi kalau untuk sifatnya barang, maka harus dilengkapi dengan garansi, sertifikat garansi yang dikeluarkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk. Bukan asal perusahaan mengeluarkan sertifikat garansi. Dengan hal ini, maka modul ini kita nyatakan selesai dan kita akan bersiap lebih mendalam membahas tentang masalah sanggah dan sanggah banding sesuai dengan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.